Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Termasuk di antaranya nikmat iman. Kemudian bisa merasakan manisnya iman. Tidak semua orang yang dia beriman dia bisa merasakan manisnya iman. Manisnya iman ini bisa dirasakan bila dia dibangun imannya dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa merasakan manisnya iman. Dan kita di malam ini bersyukur pada Allah bisa melanjutkan kajian kita kitab Arba'in An-Nawawiyah yang baru saja kita mulai kemarin. Kemudian setelah Idul Adha ini bisa kita mulai, dan masih pada hadis yang kedua, hadis tentang hadis Jibril, yang dimana hadis ini kalau di dalam Quran tuh ada namanya Al-Fatihah Ummul Kitab. Kalau hadis kedua ini para ulama mengatakan Ummus Sunnah. Ada Ummul Kitab, itu kan Al-Fatihah. Kalau di hadis ada Ummus Sunnah. Ummus Sunnah ini para ulama mengatakan hadis kedua ini, karena di dalamnya menjelaskan tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan, pokok-pokok agama. Di Al-Fatihah menjelaskan pokok-pokok Al-Quran. Kita baca hadisnya, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi ash-sha'r la yura alayhi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال
فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Hadirin, kemarin kita telah banyak mengambil pelajaran dari hadis ini, di antara bagaimana malaikat Jibril mencontohkan dalam menuntut ilmu. Dan di sini kemudian kemarin malaikat Jibril itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di situ dicontohkan bagaimana dekatnya malaikat Jibril dengan Rasulullah. Awalnya Rasulullah tidak tahu kalau itu adalah malaikat Jibril, karena datangnya menyerupai laki-laki yang asing. Walaupun kadang-kadang ada datang kepada Rasulullah dengan seperti misalnya menyerupai sahabat Dihya al-Kalbi, tapi saat itu datang laki-laki asing, sehingga kemudian setelah itu dia mendekat dengan Nabi, merapatkan dengkulnya ke dengkul Nabi, meletakkan tangannya di Nabi. Ada riwayat mengatakan dia meletakkan tangannya ini di atas pahanya dia. Intinya dekat sekali. Di sini ada pelajaran yang luar biasa, menunjukkan kedekatan, menunjuk bagaimana seorang alim, orang yang berilmu, yang benar alim tapi diusahakan dia itu dekat dengan masyarakat. Karena apa? Kalau dengan adanya orang alim di tengah-tengah masyarakat dan dekat, orang tuh nggak sungkan gitu loh. Mau bertanya, mau konsultasi, nggak sungkan. Jaga wibawa tapi jangan terlalu berwibawa banget. Nanti orang sungkan nanti itu. Natural. Jaga sikap nanti padanya berwibawa. Tapi natural. Kedekatan ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak ada orang alim yang dekat, nanti orang akhirnya bertanya kepada siapa? Biasanya nanya kan kepada teman jagongannya, teman ngopinya, teman ini gitu. Maka orang alim, Pak Ustadz yang benar-benar mengerti tentang ilmu diusahakan dekat dengan masyarakat. Atau tatkala mungkin seandainya tidak bertanya kepada orang yang berilmu, atau dia akan nanya kepada orang jahil, atau malah lebih parah lagi, bertanya kepada orang yang setengah-setengah dalam berilmu. Ini malah merusak, malah menyesatkan. Setengah-setengah itu bahaya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan innama yufsidun nas nisfu mutakallim, nisfu faqih, wa nisfu nahwi, wa nisfu tabib. Bahkan Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan rusak orang yang setengah berilmu itu lebih rusak dibandingkan setengah orang yang ngerti kedokteran. Kenapa? Orang yang setengah berilmu itu dia yufsidul adyan, dia akan merusak agama. Kalau katanya Al-Qadhi Abu Hamid itu, man kana nisfu faqih fa innahu yuhallilul muharram, dia akan menghalalkan yang harusnya haram. Karena dia setengah-setengah halal insyaallah. Sebaliknya yang haram jadi halal, atau halal jadi haram, kan bahaya karena setengah-setengah.
Belum lagi kalau ditanya tentang sikap, bagaimana saya sikap, harusnya lemah lembut jadinya keras. Bisa saja. Nanti belum lagi masalah rumah tangga, ceraikan. Ini kan bahaya, Pak. Kenapa? Karena di situ tidak ada orang alim yang dekat, dia nggak dekat. Ada kejadian juga sakit di ujung, karena nggak ada ustadz yang di dekat, dia juga nggak dekat. Dan sebaliknya orang awam hendaklah mendekat dengan orang berilmu. Ada kejadian, Pak. Nggak, keluarganya ada yang sakaratul maut, nggak ada yang nggak pernah dekat dengan ustadz siapa, nggak pernah dekat. Akhirnya bingung mau ngapain. Akhirnya wafat dalam keadaan tidak dituntun. Atau kemudian tidak dekat dengan siapa, tatkala pengurusan jenazah dan sebagainya, bingung. Jadi saling mendekat, baik orang alim maupun orang awam. Kenapa? Kehidupan kita itu banyak problematika, sehingga kita kalau ingin bertanya itu enak, dekat. Walaupun Ustadz hari ini kan enak, Ustadz hari ini ada WA itu terbatas, pertanyaan dijawab, kadang tidak bisa menjawab secara panjang, capek juga ngetik. Kemudian juga mau nggak ketemu orang yang beda, nggak enak. Ya, tapi konsultasi ingin lebih luas, ya maka ya dekatlah dengan orang berilmu. Sebagaimana karena di dalam hadis kedua ini kan, ya tadi itu karena orang nisful mutakallim itu dia merusak agama. Kalau nisful nahwi ya mungkin merusak lisan, ya orang setengah-setengah paham nahwu. Jadinya bahasa Arabnya kan harusnya rofa, mungkin jadinya nasab, harusnya fathah, harusnya dhamma bunyinya jadi a, karena enggak rusak dalam, jadi bahasa rusak gitu kan. Orang ilmu nahwu kan ilmu bahasa Arab. Tapi kalau saya dokter, mungkin kan yang rusak cuma satu orang, tidak menyebab, itu pun hanya badan yang rusak, bisa diperbaiki. Kita kalau agama udah rusak, bahaya. Dan ini juga dianjurkan juga kepada orang yang menuntut ilmu, maksimal dalam menuntut ilmu. Apalagi antum ini menuntut ilmu, karena saya yakin antum di masyarakat, apalagi yang ada berjenggot, ya, jenggotnya putih, jenggotnya panjang, pasti ditanya di sekolahan, Pak, ya. Tanya saya hukum, karena dianggap orang berilmu. Ini kalau seandainya antum dianggap orang berilmu, benar-benar maksimalkan berilmu, nuntut ilmu. Kalau enggak tahu, wallahu alam. Kalau tahu, bisa konsult. Kalau antum dekat, Ustaz tanyakan. Nah ini kenapa? Sekali lagi pentingnya dekat dengan masyarakat, ini penting sekali. Dan kemarin kita telah sampai pada tentang rukun iman, rukun Islam sudah selesai. Sekarang kita akan berbicara tentang rukun iman, ya kan? Kemudian setelah itu, ya, fa akhbirni 'anil iman. Malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Nabi bersabda, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman yang keenam, tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, qadar yang baik maupun yang buruk. Ada 6. Di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwasanya iman, ya, kita bicara iman kepada Allah. Dan iman itu kan kita tahu membenar tasdiqu, ya, bil janan, membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan, kan gitu kan, iman. Nah, tapi ada sana dijelaskan kemarin rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam kita lihat dari syahadat, salat, zakat, puasa, haji, secara umum ini adalah amalan dohir. Rukun Islam amalan dohir. Nah, di dalam ini nanti rukun iman yang disebutin ini adalah beriman pada Allah, beriman pada malaikat,
kitabnya, Rasulnya, berarti amalan batin. Memang dalam agama kita, dalam tingkatan agama kita nanti ada namanya amalan zahir, amalan batin. Dalam hadis yang kedua ini ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nanti kita jelaskan. Oh, sekalian aja, jangan nanti lupa nih. Jadi Islam ya dalam sebuah kaidah, idastama'a iftaraqa wa idaftaraqa ijtama'a, itu kaidahnya. Islam dan iman itu jika diucapkan dalam satu bentuk tek gitu, Islam dan iman, ya, mengucapkan Islam gitu saja, maka orang yang Islam masuk juga dia harus wajib iman. Di dalam Islam ada namanya aslul iman. Aslul iman itu iman yang paling dasar. Orang berislam harus beriman dengan syahadat Allah ilaha illallah, benar enggak? Bukan sekedar pengakuan. Iman tauhid itu. Jelas ya? Nah, jadi tatkala disebutin misalnya tentang man al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi misalnya. Orang muslim itu adalah orang yang menjaga ya tangan dan lisannya untuk mengganggu orang lain misalnya gitu. Disebutkan kalimat muslim sini masuk di dalamnya iman, orang beriman. Itu kalau diucapkan dalam satu bentuk maka dia mencakup saling. Tetapi kalau seandainya ya tadi karena iman tadi juga itu, iman itu bertingkat, tingkat. Di antaranya malu termasuk bagian dari iman. Sab'una syu'bah bid'un wa sab'una syu'bah kata. Fa'alaha kalimatu la ilaha wa adna imatatul adani tariq. Yang paling tinggi la ilaha illallah, ada 70-an cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menjauhkan gangguan dari jalan. Itu masuk bagian iman. Gangguan dari. Nah, di dalam Islam ada aslul iman. Nah, tatkala kemudian dibacakan misalnya dalam hadis yang kedua ini, masing-masing disebut dalam satu kalimat disebutkan masing-masing. Islam sendiri iman, maka Islam itu bermakna amalan zahir, iman itu bermakna amalan batin. Nah, terus ihsannya di mana? Hubungannya apa ini? Islam, iman, ihsan. Kata Pak Umar, tingkatan. Dalam hadis ini adalah tingkatan. Ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah. Islam iman itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan ya di dalam Quran, dalam surat Ibrahim kalau salah ya. Jadi misalnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang iman itu seperti pohon. Agama ini seperti pohon. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Kata Allah, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang agama ini seperti pohon. Pohon tuh enggak? Pohon itu terdiri dari akar. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Di bawah. Baru kemudian tinggi, ada batang tinggi, bentuk pohon ini kelihatan. Ada ranting-ranting dan cabangnya. Nah, agama ini seperti pohon, maka Islam, iman, ihsan itu di mana bagiannya? Yang paling bawah itu akar, gak kelihatan. Itu adalah iman. Orang untuk Islam imannya dasarnya juga harus kuat, gitu loh. Pohon ini kalau mau kuat, akarnya juga harus kuat. Orang ini Islamnya kuat, imannya harus kuat. Maka nanti iman ini sampai menuju pada kesempurnaan tadi itu.
sampai menuju kesempurnaan. Maka pernah akan mengatakan dalam surah Al-Hujurat, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman. Orang Arab mengatakan kami beriman. Belum. Kalian masuk Islam. Falammat yadkhul iman fi qulubikum. Tapi tatkala iman itu masuk dan berproses sampai akhirnya bertingkat-tingkat sampai menjadi sempurna. Tadi itu pohon akar itu adalah iman. Gak kelihatan amalan batin. Akarnya kuat. Kemudian dia ini baru Islam. Islam yang dia ada rukun Islam. Yang pohon tadi akar rukun iman. Rukun Islam ini ada syahadat, ada kemudian sholat, ada haji, ada puasa, ada zakat. Kebayang sudah? Semakin besar kuat setiap cabang itu, maka rantingnya semakin banyak. Semakin kuat pohon dan besar itu dan menjulang tinggi, semakin besar juga cabang dan ranting semakin banyak. Orang yang imannya itu juga kuat, maka otomatis bersamaan akarnya juga. Makanya nggak bisa, Pak. Islamnya kuat tapi imannya lemah. Nggak mungkin itu. Pasti karena nggak mungkin pohon itu tinggi kalau akarnya juga nggak kuat gitu loh. Kan semakin akar pohon itu tinggi naik, akar semakin juga tinggi masuk ke dalam. Nah, semakin kuat orang itu sholatnya semakin kuat, ranting amalan-amalan bisa ngikut semua. Tiangnya agama adalah salat, wa'amudus salah. Di mana ihsannya? Ihsan itu ada dua sebetulnya. Bukan ihsan saja. Ihsan itu bisa ihsan bil ibadah yang nanti dijelaskan dalam hadis ini. Ada ihsan bil muamalah, berbuat baik dalam bermuamalah. Ihsan itu bisa bermain dalam Islam. Ihsan itu bisa dia bermain dalam ihsan, dia juga bermain dalam iman. Masuk dalam Islam, masuk dalam iman. Yang tadi dulu sudah paham belum nih? Jadi agama seperti pohon. Ya, akarnya itu adalah rukun iman. Kan begitu. Maka ini kemudian pohon ini adalah batang-batangnya dan nantinya adalah Islam. Kemana ihsan? Islam misalnya, ihsan dalam Islam misalnya. Dalam amalan ihsan. Ihsan dalam amalan Islam misalnya. Contoh sholat. Sholat itu apa misalnya? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun. Tatkala kita Allahu Akbar, kita merasa Allah di hadapan kita. Ini namanya ihsan dalam bentuk Islam. Dalam contoh amalan bisa masuk enggak? Masuk. Bisa juga masuk dalam keimanan. Rukun iman, misalnya rukun iman pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Allah misalnya. Masuk dalam juga ihsan. Dia merasa diawasi. Ihsan enggak itu di dalam iman? Jadi Islam iman ini bertingkat-tingkat. Ya, Islam, iman, kemudian ihsan tingkat. Tapi ihsan ini bisa masuk di semuanya. Jelas ya? Jadi luas sekali. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di dalam masalah bab iman, ya. Iman kepada Allah sekarang ini masuk. Ya. Yang ini yang paling utama. Seseorang itu di dalam iman, akar ini. Kita kalau ingin agama kita kuat, ya akar kita ini, iman kita ini dibetul, pemahaman kita dibetulkan. Iman pada Allah. Iman pada Allah ini yang paling pokok ada 4. Iman biwujudillah. Iman Allah itu ada. Di setiap gerakan kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali ada Allah semua di situ. Karena kita nggak bisa apa-apa kecuali Allah ya. Atas izin Allah semuanya. Dan ini kita ajarkan ke anak dengan tanda-tanda Allah banyak. Ada orang mengingkari, Ustaz, ada. Nggak mungkin orang itu kalau dia mengingkari adanya Allah. Sebetulnya itu dia mengatakan aku itu loh. Sebetulnya dia tahu kalau dia itu dusta. Nggak mungkin. Sesuatu yang ada nggak mungkin tiba-tiba ada. Pasti ada yang mengadakan. Kau pakai logika juga begitu. Dia ngomong second setengah-setengah dia mengatakan, oh nggak percaya Allah. Nggak.
Hatinya mengatakan dalam hati paling kecil. Karena di dalam dirinya dia ada Allah di situ. Di dalam dirinya itu loh. Dalam penciptaan dia itu ada Allah nggak? Ada kuasa Allah nggak? Ada. Maka orang mengatakan tidak percaya Allah itu dia dusta terhadap. Dan saya yakin dirinya juga aku dusta kayaknya. Yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah. Allah sang pencipta, kan gitu kan? Sang pengatur. Yang ketiga beriman dengan uluhiyah Allah. Allah zat yang maha, benar-benar semua ibadah kita hanyalah kepada Allah Subhanahu. Dengan uluhiyah Allah yang berhak disembah, kan gitu kan? Satu-satunya disembah, baik amalan kita maupun yang kecil maupun yang besar. Dari amalan paling kecil kita senyum saja harus karena Allah. Semua amalan kita. Dan kemudian yang keempat adalah beriman dengan iman, meyakini ya dengan asma dan sifat Allah. Ini bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita? Aplikasinya bisa banyak. Beriman tadi kan bukan cuma sekedar, saya ulangi, beriman tadi bukan cuma sekedar mengatakan, meyakini, tapi juga harus ada amalan anggota badan. Misalnya dalam tatkala kita wujudnya Allah, kita melihat gunung yang besar. Tatkala kita lihat gunung, kita naik gunung ke bukit tinggi, gunung misalnya gunung apa, misalnya gunung Kelut, gunung apa, Bromo, tinggi sekali kita naik. Kita lihat ke bawah, besar sekali. Gunungnya ternyata besar sekali. Kita baca, subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Kalau gunung gini aja besar, bagaimana Allahu Akbar? Allah sebut, wah Allah ini ada. Kita misalnya di tengah-tengah gunung sama anak kemah, ada semut. Ada semut hitam di tengah malam di atas batu hitam. Allah kasih rezeki dia. Ini kita lihat itu iman dengan rububiyah Allah. Aplikasi ini menambahkan iman kita. Dan memang kita untuk masalah namanya iman itu banyak muhasabah, banyak mentadabbur, banyak memikirkan dengan ilmu tentunya. Oh, dengan asma wa sifat selesai. Yaitu dengan kita baca doa. Iman tadi sekali bukan sudah menyakiti, tapi kita mengamalkan. Nah, kita ini mungkin sama ini iman kita hanya sebatas iman meyakini, tapi pengamalan dalam iman pada Allah menjadi konsep yang mencakup di dalamnya mengimani asma wa sifatnya kita kurang. Misalnya sepele, bukankah kita setiap hari berdoa kepada Allah? Kita setiap hari berdoa kepada Allah, bukan? Setiap hari berdoa. Gunakan dalam doa itu, ya Sami, ya Mujib, ya Rahman, ya Rahim. Tatkala kita itu meminta kepada Allah, ya, tatkala kita berdoa dengan Asmaul Husna, kita berarti mengamalkan Asmaul Husna. Tapi kalau kita cuma menyebut Allah, mengingat Allah, ya Allah, ya Rahman, itu berarti kita bukan lisan, pasti amal itu berzikir gitu. Selama ini mungkin orang cuma berzikir, tapi mengamalkan Asmaul Husna itu dengan diantara contohnya meminta kepada Allah dengan Asmaul, itu amalan. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini ya, kita penting sekali untuk kita benahi. Kemudian selanjutnya yang kedua, antu'mina billahi wa malaikati dan malaikat-malaikat. Ya, malaikat-malaikat Allah, ya. Malaikat itu berasal ya bentuk jamak dia, bentuk jamak dari malakun, malaikatun gitu kan. Artinya bisa mengatakan maknanya al-akhdhu bil quwwah, diambil dengan kuat. Makanya malaikat itu sangat makhluk Allah yang kuat. Ya.
Tapi pendapat yang kuat dalam masalah makna malaikat, malaikat itu berasal dari al-malaku yang merupakan wazan af'al. Al-malaku, maka ketika dia dari wazan af'al, maka dia bermakna ar-risalah, utusan. Malaikat adalah dan ini yang paling kuat. Jadi malaikat itu bisa bermakna al-akhdhu bil quwwah, makhluk yang kuat, bisa bermakna utusan. Dua penafsiran dalam masalah maknanya. Tapi yang kuat, yang mendekati adalah yang kedua, malaikat adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam masalah malaikat ini juga jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita tahu malaikat, kita mengimani apa saja yang Allah kabarkan dari hadis maupun ayat tentang malaikat ini. Yang ada kita imani, yang enggak ada kita diam. Bukan buat-buat sendiri. Misalnya ya, tugas-tugas malaikat misalnya, ya kan, itu kan banyak sekali. Ya, misalnya ada yang mencatat, raqib dan atid, ada yang mencabut nyawa, malaikat maut. Namanya malaikat maut. Itu yang paling kuat. Yang sahih itu adalah namanya malaikat maut. Khilafnya apakah dia malaikat maut ini sendiri ataukah sejenis gerombol banyak disebut malaikat maut. Wallahu a'lam. Yang jelas namanya malaikat maut. Sebagian orang mengatakan namanya malaikat apa? Israfil ya. Ya. Jadi yang paling benar adalah malaikat maut. Ada malaikat Jibril bawa wahyu. Ada yang mengatur hujan Mikail. Tugas-tugas ini yang semua yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis kita imani. Yang enggak disebutkan tidak. Jumlahnya banyak. Setiap hari 70.000. Mereka 70.000 per hari di Baitul Ma'mur, 70.000. Jumlahnya berarti banyak sekali. Malaikat itu ada yang apa istilahnya, senangnya beribadah saja. Ya, tugas-tugas malaikat ada yang kerjaannya beribadah. Misalnya apa namanya, Allah Subhanahu ya wa ta'ala berfirman, walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Malaikat itu yusabbihuna bil-lail, bertasbih setiap malam dan siang. Ada tugasnya cuman malaikat itu bertasbih dan memuji Allah siang dan malam. Allahu akbar. Kita tidak muji, Pak. Jumlah malaikat itu banyak setiap hari. Yang di Baitul Ma'mur itu 70.000 setiap hari. Kalau udah masuk tidak pernah masuk lagi. Kalau udah keluar dari situ nggak pernah masuk. Setiap hari ganti-gantian. Kerjaannya hanya tasbih. Ada lagi kerjaannya malaikat itu juga sifatnya juga tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu, malaikat itu tidak pernah bermaksiat dan selalu mentaati apa yang Allah perintahkan. Ya. Ada juga malaikat itu fataliyati dzikra, selalu berzikir. Dalam surat As-Saffat itu, was-saffati saffa faz-zajirati zajra fattaliyati dzikra. Dan demi rombongan malaikat yang berzikir, ada kejadian berzikir aja. Ya. Jamaah rahimani. Terus juga ada malaikat itu yang istilahnya secara umum disebutkan nama-namanya secara umum, bukan nama persisnya. Kalau misalnya Jibril nama persisnya, Mikail nama persisnya, Ridwan nama persisnya. Ada nama apa namanya? Bukan kelompok lah bahasa kita lah. Jumlah banyak. Misalnya ada malaikat yang istilahnya
apa? Siapa semua itu? Yang mendorong orang maksiat, zabaniyah. Zabaniyah. Malaikat zabaniyah. Jumlahnya banyak. Kerjanya mendorong, dorong, menseret malaikat orang-orang yang berbuat dosa dimasukkan api neraka. Malaikat zabaniyah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, jamaah rahimani, yang penting dalam masalah ini, kalau untuk masalah malaikat banyak sekali yang kita akan bahas, tapi yang ingin saya sampaikan di kesempatan tentang malaikat ini, ada amalan-amalan yang bisa mendatangkan malaikat. Amalan-amalan yang bila kita amalkan bisa mendatangkan malaikat. Tapi jangan diamalkan, gaya tuh, pakai kita malaikat teko iki. Tapi sesuai hadis Nabi mengabarkan, misalnya orang yang bertaubat, amalan pertama adalah diantaranya yang bisa mendatangkan malaikat taubat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 7-9. Allah berfirman menceritakan الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك wakihim adzabal jahim. Kata Allah, malaikat-malaikat yang memikul arsy, yang berada di sekeliling arsy, bertasbih memuji Allah. Mereka orang beriman kepada malaikat ini memohon kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, memintakan ampun bagi orang-orang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmat kami, rahmat dan ilmumu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Ya. Faghfir lilladzina tabu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Maka orang tatkala bertaubat, ada malaikat itu yang dia taubat nasuha, ada malaikat yang akan memintakan ampun baginya. Ya, amalan. Datangkan malaikat, akan mengucapkan apa? Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim. Ya Allah, ampuni orang yang bertobat dan orang yang mengikuti di jalanmu, dan bebaskan jauh dari mereka adzabal jahim. Pelihara mereka, jaga mereka dari apa? Azab yang pedih, azab jahim, azab yang menyala-nyala. Wabbana wa'adkhilhum, ya Rabb kami, masukkan mereka dalam jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya Allah, bukan cuma itu, didoakan juga agar dimasukkan. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga. Bukan cuma dia didoakan, begitu juga wa man salaha min abaihim, siapa yang baik di antara bapak-bapak mereka, keturunannya. Masya Allah. Taubat nasuhain, datangkan doa malaikat. Kita punya dosa masih ini, ya Allah, tapi marilah kita bertobat pada Allah. Taubat nasuha, malaikat mintakan ampun, dan nanti pun didoakan selamat dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga Aden. Bukan cuma kita, bapak, anak-anak kita yang baik, yang mengikuti iman kita, nanti juga didoakan para malaikat. Jamaah rahimani rahimakumullah. Ini yang pertama. Di antara amalan yang bisa mendatangkan malaikat juga adalah bersedekah. Nabi SAW bersabda, hadis Abu Hurairah, ma min muslimin ma min yaumin yusbihu ibadu fi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Kata Allah, kata Nabi SAW bersabda,
tidaklah hamba-hamba berada di pagi hari kecuali ada 2 malaikat yang setiap hari akan membacakan doa. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti pada hamba-hamba yang pagi ini berinfak. Didoakan malaikat. Sebaliknya, ya Allah tahan atau berilah kebinasaan, mumsikan talafan, a'ti mumsikan talafan. Tahan. Atau berilah kebinasaan, kecelakaan kepada orang yang menahan rezekinya, tidak mau minimal kita infak kepada istri kita setiap pagi buat belanja. Diniatin infak, Pak. Jangan sekedar ritual ngasih sangu. Ngasih anak sangu itu infak loh. Wa ana khairukum li ahli, dan aku sebaik-baik kata Nabi untuk keluargaku. Ngasih sangu ibu-ibu ngasih sangu. Dapat infak, dapat sedekah dari suaminya. Jenengan ngasih kemudian kepada anak jenengan, itu sebagai sedekah. Diniatkan, datangkan doa malaikat ini. Tadi taubat, datangkan doa. Ini kedua ini amal, ayo diamalkan. Bagaimana kalau antum setiap hari taubat nasuh, ada dosa ini taubat nasuh, ada sedekah. Di antara lagi adalah yang ketiga adalah selalu soft pertama ini. Innallaha malaikatu yusalluna ala sufufil awal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan orang-orang yang di saf, bersolawat, maksudnya mendoakan kepada orang-orang yang di saf pertama. Nanti kita ini, semua saf pertama nanti ini. Saking sepinya. Nah, ini teman-teman Jombang lain, ayo ramekan. Iya. Jadi ini termasuk ya yang bisa mendatangkan malaikat. Atau juga orang yang termasuk yang apa? Kata sadda farja itu, man sadda furjatan rafa'ahu Allah. Nabi. Termasuk malaikat juga akan mendoakan dan akan mendoakan agar derajatnya tinggi. Siapa yang softnya itu kosong memenuhi soft yang kosong, biar padat, biar lurus, biar terisi itu. Dan kata Allah, dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang memberikan isi pada soft yang kosong, Allah akan angkat derajatnya. Begitu juga amalan-amalan, termasuk diantara juga yang ba'da sholat dia duduk sampai waktu sholat datang kembali, dia berzikir, misalnya pada subuh sampai syuruk. Ini termasuk orang-orang yang amalan-amalan ini mendatangkan doa malaikat. Ya, misalnya ya, dia hadis ini dengan Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda itu, wal malaikatu yusholluna ala ahadikum ma dama fi majlisil ladzi shalla fi. Malaikat itu selalu mendoakan pada seseorang yang selama dia setelah sholat dia masih duduk di tempat dia sholat, atau di masjid masih duduk menunggu begini kajian. Apa kata Allah? Apa kata malaikat? Kata Nabi SAW, yaqulun, para malaikat ini mengatakan, mendoakan, Allahumma rahamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, rahmati mereka ya Allah, hamba-hambamu yang berada dalam masjid ini ya Allah, yang dia masih duduk di dalam masjid, duduk di tempatnya, dia nggak pindah. Ya Allah, berilah ampunan pada mereka. Ya Allah, terimalah taubat mereka. Kadang-kadang taubat kita itu belum diterima, belum dengan doa malaikat akhirnya diterima taubat kita. Kalau taubat kita diterima, Pak, alhamdulillah, dosa kita diampuni. Tapi taubat kita belum diterima, dosa kita belum diampuni. Doa malaikat ini Masya Allah mendatangkan ini ya. Banyak sekali amal-amalan ya. Seperti orang juga yusalluna ala mu'allamin nas al-khair, mu'allamin nasil khaira. Allah, malaikat juga mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia.
Malaikat itu mendoakan. Ini termasuk amalan yang bisa mendatangkan doa malaikat adalah mengajarkan kebaikan. Baik kebaikan ilmu agama maupun ilmu umum, baik kebaikan itu dunia maupun ukhrawi. Memberi kebaikan kepada orang. Didoakan oleh para malaikat. Atau juga amalan yang termasuk besar yang sering kita tahu, mengunjungi orang yang sakit. Mendatangkan malaikat enggak? Ma min muslimin ya'udu gudwah illa shalla alaihi sab'una alaf malakin hatta yumsi. Malaikat ini datang. Orang datang menuju orang sakit itu, nyambangi orang sakit, datang. Berapa? 70.000 malaikat. Mendoakannya hatta yumsi, dia datang pagi hari. Didoakan para malaikat 70.000 sampai sore. Kalau dia jauh sore, maka sampai hatta yusbiha, didoakan, mendoakan, mengatakan amin kepada orang yang sakit. Makanya katakan yang baik. Tatkala sakit itu ucapin yang baik. Kalau bisa cerita tentang ngeluh-ngeluh sudah tidak. Karena orang jenguk itu membawa kebaikan, membawa doa. Dan doakan. Saat itu ada 70.000 malaikat. Semoga Allah ampuni dosanya, Pak. Itu yang pertama didoakan. Karena kesempatan emas bagi orang sakit diampuni dosa. Emas. Kedua, semoga setelah ini sehat, bisa ibadah kembali, semangat lagi nuntut ilmu, diingetin lagi. Mungkin kasih cobaan ini, lama nggak nuntut ilmu, kasih watuk-watuk mbak Allah. Lama nggak ikut kajian ke masjid, lama nggak ngumpul, dicari temennya melipir terus. Akhirnya sakit temennya, akhirnya datang. Nggak enak, lama nggak ketemunya pas sakit, nggak enak itu. Ya kalau diingetin. Ya rahimani wa rahimakumullah. Ya, banyak sekali amalan-amalan yang bisa mendatangkan apa istilahnya, masuk juga mendoakan seorang muslim andahil ghaib, tanpa pengetahuan dia. Nabi SAW bersabda, inna da'watal muslimi mustajabah li akhi. Sesungguhnya dakwah kepada orang muslim itu mustajabah, mendoakan orang muslim itu mustajabah li akhi bidhahril ghaib, tapi tanpa pengetahuan dia. Nah, jangan sampai setelah mendoakan, wingi sampai tak dongakno wingi. Alah, dia omong dari mana? Sudah menjadi dhahril ghaib. Kenapa? Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Karena tatkala dia mendoakan an rasil bidhahril ghaib itu tanpa orang itu tahu, di kepalanya ini ada malaikat. Itu termasuk harus kita imani enggak? Iman pada malaikat enggak? Iman pada malaikat termasuk ini kita imani. Tatkala kita mendoakan muslim tanpa dia tahu ada malaikat di kepala kita ini. Di atas kepala kita ada malaikat. Kullama da'ali akhi bi, tatkala kita mendoakan untuk kebaikan kepada saudara kita muslim, malaikat ini mengatakan apa? Qala amin. Malaikat ini ngapain tugasnya? Hanya nunggu doa kita dan mengatakan apa? Amin. Harus kita imani, Pak. Tatkala kita doa begitu kita imani, berarti kita mengamalkan iman kepada malaikat. Termasuk iman pada malaikat ini. Dan malaikat ini mengatakan, walakam bimithli, semoga engkau doa yang sama. Dapat doa yang sama. Antum doakan kebaikan. Ya Allah, tetangga saya semoga dapat hidayah. Semoga menjadi orang soleh, soleha keturunannya. Kita juga dapat. Misalnya ada masalah tetangga, ya Allah, lembutkan hati tetangga saya. Atau teman semangaji kita, ya Allah, kuatkan iman kami bersama saudara-saudara kami ini, ya Allah. Insya Allah Allah berikan
malaikat ini ya tanpa kita sebutin, atau mau sebutin nama juga boleh. Ya Allah, fulan, ya Allah, marah sama saya ya Allah. Sebutin namanya, lembutkan hatinya, engkau memiliki hatinya ya Allah. Dan berilah dia kebaikan ya Allah yang banyak ya Allah. Doa kebaikan. Tiba-tiba besoknya dia datang, wes gak dipermasalahkan. Tapi cuma tutup, kita doakan wingi. Jangan beritahu, kemarin kita doakan itu. Wah, kasih ide. Tidak jadi. Ya. Jamaah rahimani, itu diantara ya apa istilahnya, beriman kepada malaikat. Kemudian beriman kepada kitab, kepada Allah. Semua kitab kita imani. Kita tahu kitab Zabur, Taurat, Injil. Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi tak tekoni masih di guyu balan Isa. Ada lagi suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Kita imani. Begitu juga Al-Quran kita imani. Nah, perlu kita imani lebih, dan ini harus kita imani. Jangan sampai lupa. Termasuk iman di sini yang butuh kita kuatkan, butuh kita sampaikan, ingatkan bahwa kitab-kitab itu, Taurat, Injil, kemudian suhuf Ibrahim, suhuf Musa, Zabur, semua itu sudah dihapus dengan kedatangan Al-Quran. Itu termasuk harus kita imani. Quran itu penyempurna semuanya. Termasuk kita iman. Dalam bab ini, kemudian iman kepada Rasulullah ya. Baik para nabi dan para rasul, yang para nabi jumlahnya banyak sekali, tidak 25 nabi dan rasul, mungkin ratusan, mungkin wallahu. Yang jelaskan nabi itu banyak, rasul ya. Yang penting di sini adalah bahwasanya rasul-rasul itu mereka ini secara umum mereka itu terjaga ma'asum dari berbuat dosa besar. Para nabi, para rasul itu berbuat dosa kecil. Mungkin terjatuh, terjatuh. Tapi kalau dosa-dosa besar, mereka ya terjaga dari dosa-dosa besar. Dan para nabi dan rasul sama ya. Mereka seperti kita, ya makan, ya minum, ya menjahit, ya kamar mandi, manusia biasa. Innama ana basyarum mithlukum, kata Allah. Kata Rasulullah SAW, Allah menceritakan, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Nabi juga membantu, Nabi juga menjahit, Nabi juga memasak dan sebagainya. Begitu juga semua para nabi dan para rasul. Nah, kemudian ini yang paling pokok di sini, beriman kepada hari akhir. Ini yang kita tegesi dalam masalah ini. Beriman pada hari akhir, yaitu fama ba'dal maut, setelah kematian harus kita imani. Banyak sekali setelah kematian ini ya, ada namanya alam barzah, alam kubur, ada namanya kemudian padang mahsyar. Ini semua banyak, ada kemudian sirat, ada kintara. Kintara itu semua dengan kintara. Kintara itu sebuah jembatan. Sebagian ulama mengatakan masuk dalam sirat, tapi pendapat yang lebih kuat adalah dia di luar sirat. Karena jadi sirat itu kan apa istilahnya, rambut yang dibelah jadi itu 7 kan. Orang bisa melewati itu, kemudian maka dia kemudian masuk pada jembatan namanya kintara. Kondisinya ada yang selamat, ada yang kondisinya tercabik-cabik saat lewati si badannya, tapi cabik-cabik. Tapi si selamat, gitu loh.
ada yang masuk neraka. Jadi lewat sirat itu ada 3 kondisi. Melewati sirat itu ada 3 kondisi. Kondisi pertama dia selamat, loss. Kondisi kedua dia tercabik-cabik. Karena pengkait-kaitnya itu kan ada tercabik-cabik. Kondisi ketiga dia langsung nyemplung di neraka. Karena sirat itu berarti apa? Di atasnya neraka. Baru kintarah. Orang yang tadi yang 2 golongan tadi yang pertama selamat dan orang yang tercabik-cabik dia masuk ke kintarah. Diseleksi lagi di kintarah ini. Bisa saja baru setelah kintarah baru surga. Sebagian orang mengatakan kintarah itu bagian dari sirat, di ujungnya sirat. Tapi pendapat yang kuat dia tidak, dia tersendiri karena dia tidak berada di atas apa? Api neraka. Dia di tempat sendiri. Ada mata air di situ. Jadi ada kintarah, kita imani. Tapi zaman sekarang orang banyak sekali ya nggak mengimani hari akhir. Hari akhir paling dasar aja, alam barzah aja itu. Alam barzah aja, masya Allah banyak sekali yang istilahnya dia tidak mengimani adanya fitnah kubur, siksaan kubur. Dia mengatakan, kita lihat, kita bongkar mayat itu katanya kalau di dalam kubur jasad dan ruhnya itu hancur, ya gitu kan? Sampai katanya buktinya kita ada yang bongkar ya, ada yang biasa aja dia, paling cuman tinggal tulang belulang tapi tulangnya nggak hancur. Alam barzah itu beda dengan alam dunia. Ada orang nggak mengimani begini karena dia melihat langsung. Ya, Anda buka kuburan itu masih di alam dunia. Alam barzah itu alam beda lagi. Kalau mau diibaratkan alam barzah itu kayak mimpi, alam mimpi. Alam mimpi itu Pak, jenengan tatkala misalnya tenggelam, kayak tenggelam gak? Tenggelam, tapi bangun tidur, enggak, ternyata di atas nganjak. Itu berarti alam tatkala bangun tidur, berarti sudah masuk alam dunia. Makanya ulama sepakat bahwa alam barzah itu jasad dan ruh itu bisa saja roh. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan roh itu mendapatkan kenikmatan sendiri, jasad mendapatkan kenikmatan sendiri. Bisa saja karena ruh dan jasad itu berbeda. Sebagaimana nanti dia di atas, dibawa ke atas, dikembalikan tatkala setelah semua orang penziarah pulang, roh dikembalikan. Jadi ada orang mengingkari Pak, jasad tok, ruhnya enggak. Di alam barzah itu jasad dan ruh, dan semua mendapatkan nikmat. Dan tatkala disiksa juga begitu, jasadnya ikut tersiksa. Tapi di alam barzah kehidupan tersendiri. Buktinya apa? Ya, bukti para syuhada itu. Wala taqulil man yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kau katakan orang yang syahid itu wafat, tapi mereka itu apa? Hidup. Maksudnya hidup di alam barzah. Orang beriman hidup di alam barzah. Ruhnya bergentayangan di pohon-pohon, nanti kembali lagi. Tadi dalam surat Yasin itu katakan man bimmar qadina hada. Apa itu? Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Itu juga jadikan dalil, nggak ada alam barzah. Jadi di alam nggak ada namanya siksa kubur. Itu tatkala di alam kubur dia seperti tidur menunggu kiamat dengan dalil surat Yasin itu. Ya mimmar qadina hada. Siapa yang bangunkan kami? Padahal makna di situ adalah, maksudnya adalah orang yang beriman. Dia sehari seperti ya kayak gitu loh Pak. Contohnya gampang aja lah, Ashabul Kahfi. Berapa tahun dia tidur? 300-an tahun. Kan begitu. Tapi dia mengatakan seperti tidur sesaat. Seperti itu juga orang beriman di alam barzah. Barusan kayaknya kemarin baru diwafatin deh. Kok udah kiamat? Kan gitu. Karena seperti semalam menunggu kiamat. Tapi orang yang dia kafir, ya disiksa bener, disiksa sampai kapan? Sampai kiamat, setiap hari disiksa. Kalau dia orang yang banyak berbuat dosa,
Orang yang fajir banyak dosanya. Ya tergantung. Kalau nanti banyak Allah maafkan nggak jadi, mungkin di alam barzah tidak disiksa. Tapi kalau seandainya banyak, ya disiksa dulu di alam barzah sampai akhirnya dosanya habis. Baru kemudian dapat nikmatku. Yang pasti nikmat dan azab kubur itu ada dalam barzah. Dan tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia. Gitu. Orang mengingkari banyak dengan dalil tadi atau dengan bukti dibuka begitu. Hari akhir ini panjang sekali dan harus beriman benar. Orang kalau beriman hari akhir, oh insya Allah banyak takutnya dia pada Allah. Gak berani macam-macam, guys. Dia tahu adanya neraka dan beriman dengan neraka dan apa semua ada dalam neraka. Dia beriman dengan surga dan semua apa kenikmatan dalam surga. Dia beriman dengan padang mahsyar, mizan, ditimbang, hisab, dihisab. Dia beriman semua kejadian-kejadian itu. Yang panjang sekali ritualnya, menunggu berapa tahun kita di alam barzah itu. Setelah di alam barzah menunggu lama sekali kan Pak ya. Setelah dibangkitkan menunggu lagi kita untuk sidang, dikumpulkan lagi, nunggu lagi. Dan orang banyak mikir, dibangkitkan nanti itu matahari didekatkan berarti siang terang sekali. Ya, karena di dalam dunia kita matahari itu siang. Enggak Pak, hari kiamat itu zuluman, kegelapan Pak. Walaupun didekatkan tuh tapi gelap saat itu. Jangan dibangkitkan itu belum tentu sama istri bisa gandengan tangan itu. Segitu banyaknya orang mau cari mana istriku, pegangan tangan sambil nunggu. Gak kepikiran itu sendiri-sendiri. Emang iman ini begini penting sekali. Ada yang tenggelam, sudah gelap tenggelam dengan keringatnya 70 hasta. 70 hasta itu 35 meter tenggelam dengan keringatnya. Ada yang sampai lehernya, ada yang sampai dengkulnya, perutnya, tergantung kondisi. Gelap tapi nunggu itu, lama itu. Baru sidang satu-satu lagi. Di sidang satu-satu ini dolimi ini. Terus ditanya ini sebabnya apa? Waduh panjang banget. Belum lagi di sidang satu masalah aja panjang Pak. Bolak-balik saya jadi sering tak kasihkan contoh. Sidangnya Sambo berapa lama? Itu satu kasus. Ini kasus kita berapa lama? Berapa banyak? Mulai dari balik sampai, jangan bikin banyak kasus Pak. Ya Allah. Jangan bikin banyak kasus. Sidangnya panjang. Naudzubillah min dzalik. Terutama berhubungan dengan manusia. Jangan banyak kasus. Waliyadzubillah. Ngeri. Belum hisab. Ya, hari akhir panjang sekali. Semoga Allah mudahkan hari akhir kita. Amin. Dan semoga Allah jadikan kita yang kita ini masuk surga biduni hisab, tanpa hisab. Kalau mau selamatnya itu sudah. Menjadilah orang yang bagian dibangkitkan pada Allah, masukkan surga tanpa hisab. Jadilah bagian dari situ. Catatannya, dan atau paling gampang, paling ingin baik dan selamat setelah itu, jagalah sholat. Catatannya dilihat, oh sholatnya bagus, so sholat sunnahnya bagus, urusannya setelah itu gampang wis. Gampang gitu. Maka semua amalan jadi gampang gitu. Yang lainnya mungkin saja dibaca dengan cepat. Gampang kan. Salatnya angel. Aduh, ninggalin salat. Salatnya angel lagi. Dilihat, dicek sekalian malah. Mungkin malah dicek sekali. Detail sekalian. Tambah angel. Salat, ada yang menggambarkan, karena meyakini salat itu ya kan yang mengatakan kafir itu keluar dari Islam, dan Hanabilah yang jumhur ulama mengatakan kufrun duna kufrin, dia kufur tapi nggak keluar dari Islam. Wah, nggak keluar dari Islam, jangan salah, cuman itu masih koma loh. Kalau saya Imam Syafi'i mengatakan hadnya orang yang meninggalkan salat itu dibunuh, dipenggal lehernya.
Walaupun mengatakan dia tidak kafir, tapi dia kalau di hukum had dipenggal lehernya. Nah, kalau memang ini di fatwa ini dipakai, kita mazhab Syafi'i ya banyak yang dipenggal. Nabi aja berkata, "Sa'uhaqiqu buyutahum." Kalau seandainya dia bisa menggantikan sholat jamaah, Nabi keliling. Yang nggak sholat jamaah akan aku bakar rumah. Nggak sholat jamaah, Pak. Mungkin dia sholat dalam rumah, nggak sholat jamaah, dibakar rumah sama Nabi. Makanya kalau Imam Syafi'i mengatakan orang yang nggak meninggalkan sholat dosa, sholat asli tinggalkan sholat, dia nggak kafir karena dia masih syahadat. Tapi hadnya dia apain? Wajar. Dosa ini lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa durhaka. Tidak sholat itu besar sekali dosanya. Daripada mencuri, merampok. Dosanya besar. Korupsi itu besar. Apalagi sudah nggak sholat, korupsi besar lagi dosanya itu. Tambah double. Udah nggak sholat, durhaka. Terakhir, ya, yaitu beriman kepada wal yaumil akhir wa tu'mina bil khairi, dan beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ada istilah dalam yang qada dan qadar. Ada qada dan qadar. Qada itu sebetulnya qada dan qadar itu sebetulnya kalau disebutin satu persatu dia beda. Qada itu sesuatu yang sudah Allah tulis semua di Lauh Mahfuz. Sebelum khamsina, sebelum 50.000 sebelum 50.000 tahun. Innallaha qad katabal maqadir khalaiq qabla 50.000 sana. Allah mencatat semua apa yang terjadi itu 50.000 tahun sebelum diciptakannya bumi dan langit. Ketika seperti qada, berarti semua keputusan, semua takdir Allah yang sudah yang dicatat dalam Lauh Mahfuz. Kalau disebutin sendiri qadar, ya ketentuan Allah yang terjadi. Itu takdir. Kalau disebutin secara beda-beda. Kalau disebutin dalam kesatuan, kita harus beriman pada qada Allah. Ya masuk di dalamnya qadar Allah juga. Atau kita mengatakan kita harus beriman pada takdir Allah. Berarti masuk qadanya Allah juga begitu. Tapi kalau disebutin qada dan qadar, itu memiliki makna berbeda. Qada tadi apa? Ketetapan Allah yang Allah pada zaman azali. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin ya. Dia mengatakan itu al-qada wal qadar idza istama fa kullu wahidin ma'na wa amma idza afrada ahadu fa innahu yashmilu al-akhar fa idza kila qada wa qadar fal qada ma qadahu Allah ta'ala fil azali, kata beliau. Syekh Utsaimin mengatakan qada itu apa yang sudah Allah tetapkan dalam azali, yaitu di Lauh Mahfuz. Wal qadar ma qadarullah fa waqa', apa yang Allah takdirkan dan terjadi. Kita saat ini duduk di sini kajian ini takdir Allah, ini qadar Allah. Tapi kemarin dan akan datang itu berarti qada Allah di Lauh Mahfuz. Begitu aja gampangnya. Jelas gitu. Kalau dipisah, penyebutannya dipisahkan. Beriman pada qada dan qadar. Paham ya? Dalam satu kalimat disebutin qada dan qadar. Maka qada mana sendiri, qadar mana sendiri. Tapi kalau disebuti kita harus beriman pada qadarnya Allah. Kita tahu titik gitu. Masuk di dalamnya qada. Atau kita beriman pada qadanya Allah. Masuk di dalamnya qadarnya Allah. Insyaallah dipahami bab ini. Nah, di dalam masalah ini ya, iman pada Allah, takdir Allah ini banyak masalah sebetulnya ya. Ada qadariyah yang menolak takdir, ada jabariyah yang ekstrim ya. Iman ya, orang-orang istilahnya, namun banyak sekali sikap-sikap
Mereka mengatakan manusia ini nggak punya sebab, jadi artinya nggak punya kudrat pilihan. Kita Allah ciptakan, kita ngikuti qadar Allah, nggak akan berubah. Tapi kita punya pilih, nggak bisa lepas dari sebab dan akibat. Permasalahan orang tuh di masalah sebab akibat ini paling banyak jatuh. Ada yang mengatakan manusia itu ya sebab akibat yang bikin adalah manusia sendiri. Allah nggak ada hubungannya kan, semua sebab akibat masalahnya. Ada yang mengatakan sebab akibat kita pasrah, kayak Jabriyah ekstrim itu, kita pasrah sama Allah, kita kayak robot, kita nggak punya pilih. Ya, enggak, yang benar al-sunnah, sebab akibat ini harus ada dalam harus ada sebabnya, nggak cuma tiba-tiba muncul, enggak bisa. Bahkan ya istilahnya apa ya, ada yang menyatakan permisalan orang yang qada qadar itu seperti guru dan murid. Jadi guru itu sebagai guru, murid itu ngetes, muridnya dites, kasih ulangan, dikasih ujian. Ya sama dengan qadar itu, Allah dan manusia. Ada yang memperumpamakan seperti apa? Guru dan murid. Nggak benar. Nggak benar di mana? Nggak benarnya adalah seakan-akan di situ kalau guru dan murid, maka nilai usaha itu benar-benar Allah tidak punya kuasa dalam usaha itu, kan gitu loh. Padahal kita tahu iman bahwa Allah punya kuasa dalam perbuatan kita. Kalau mengkiaskan dengan guru dan murid, ya seakan-akan ya hanya usaha itu milikmu. Murid. Jadi guru itu Allahnya, murid itu adalah manusianya. Pengkiasan ini juga salah juga. Banyak sekali dalam masalah ini yang istilahnya perumpamaan seperti ini tidak benar. Atau seperti pemain bola dan pelatih gitu juga. Ada begitu. Banyak sekali keliaran dalam masalah qadar ini. Dan ini pembahasan tersendiri ya. Tapi yang poin penting adalah beriman dengan takdir Allah dan takdir baik dan yang buruk adalah apabila kan orang mukmin ajaban li amrin mukmin inna amrahu kullahu khair. Pegang ini, menakjubkan perkara orang beriman, semua perkaranya pasti baik. Kalau orang kuat imannya pada takdir Allah yang baik dan imannya kuat, dia insya Allah seandainya dia bersedih sedikit, nggak sedih dia, atau mungkin dia nggak akan bersedih. Ada masalah apa dia nggak sedih? Kenapa? Ini sudah jadi ketentuan Allah. Dan aku beriman pada Allah. Kuatkan iman, pasti Allah akan takdirkan yang baik. Enggak pasti. Enggak akan dia sedih. Seandainya dia bersedih sedikit. Dan iman di sini orang-orang yang dan ciri khasnya di antara waliullah. Waliullah itu inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu enggak pernah takut, enggak pernah sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang mereka adalah orang yang beriman, imannya kuat, terutama beriman pada Allah dan apa yang Allah takdirkan pada dia. Bahkan tidak Allah katakan lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah dzalika fawzun adzim. Wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a. Dan jangan kau sedih wahai wali Allah dengan perkataan mereka. Jangan kau sedih. Dakwah, Pak, antum sebagai pegiat dakwah jangan sedih udah. Ya mesti dikata-katain. Wala yahzunka qauluhum. Karena innal izzah, sungguh kemuliaan hanya milik Allah. Enggak usah sedih. Sepi begini enggak usah sedih. Lanjut kajian. Enggak usah sedih. Karena sepi atau rame kita tetap dapat pahala. Apa pahala? Ini harus kita tanamkan. Orang kalau ada takdir, beriman pada takdir Allah baik dan buruk. Karena setiap apa yang takdirkan pada orang beriman pasti baik, walaupun di matanya buruk. Nah ini penting.
termasuk iman adalah beriman pada yang gaib itu adalah beriman dengan keberkahan. Berkah itu termasuk gaib, Pak. Ini motor ini kalau tak jelasin pernah kecelakaan 4 kali. Ini sudah yang KW ini KW 3, yang ini KW 2, saya ganti-ganti gitu kan. Tak ceritain 4 kali tabrakan. Ya, harga pasangannya 17 juta second. Atau misalnya NMAX itu pasangannya 20, yang lama itu 17. Wah, mungkin diceritain 4 kali tabrakan jadinya 13 mungkin atau 10 juta. Tapi mesinnya masih enak. Tapi udah tabrakan 4 kali. Ini bane ganti. Ini udah KW pecah dalamnya, ditutup dengan skotlet. Dijelasin gitu. Jadinya 10 juta, Pak. Waktu itu 17 juta jadi 10 atau 20 juta jadi 14 juta mungkin. Turun 5 juta, 6 juta. Tanggal kita jelaskan, yus delon dewe, jajalan dewe. Oh, harganya mungkin tetap 20 juta second. Itu orang beriman, Pak. Orang beriman itu seperti apa? Kan sesuatu yang gaib ya. Tapi orang beriman melihatnya sesuatu yang nyata. 20 juta gak jujur tapi menyembunyikan, tapi ini 10 juta karena dia iman dengan keberkahan. Ada berkah 10 juta, memang 10 juta, tapi yang dia lihat adalah nampak, nggak lihat tapi nampak di depannya itu berkah. Tapi dia akan memutuskan jujur walaupun dapat 10 juta, harganya hancur. Itu orang beriman. Tapi kalau orang nggak beriman, imannya kurang pada hari akhir, nggak nanti disiksa, nanti semua ucapannya dia. Yang kelihatan adalah nilainya itu 20 juta, 10 juta, yo waduh yo. Akhirnya ya, wes lah, tipis-tipis jujurnya. Tipis-tipis jujurnya gitu loh. Jadi ini termasuk karena iman pada hari akhir itu bahwa apa yang dia jual akan diminta pertanggungjawaban, apa yang dia sampaikan akan dituntut di akhirat. Kalau dia kuat, ya insyaallah iman dia yang penting barokah, rugi gak apa-apa, untung sedikit gak apa-apa, yang penting barokah. Jadi nyata gitu, nggak kelihatan. Itulah iman tuh di situ. Barang yang nggak kelihatan jadi kelihatan. Kalau jumlah nilainya kelihatan 20 juta. Jamaah ini mungkin kita sampaikan. Insya Allah pada selanjutnya masih hadis kedua dari pertemuan terakhir untuk bulan depan adalah Ahad Sabtu ketiga. Itu masih hadis kedua berhubungan dengan ihsan dan kemudian hari kiamat dan tanda kiamat. Setelah itu kita akan beralih pada hadis ketiga atau dan keempat. Jazakumullah atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada kita tutup. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salihah. Semoga kedatangan kita ini Allah catat sebagai amalan yang menghapuskan dosa-dosa kita dan membawa keberkahan kepada keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita penuntut ilmu yang berilmu, yang barokah ilmunya, dan rezekinya yang baik juga, yang Allah berikan rezeki yang luas pada kita semuanya. Amin amin rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.